Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulinanda Putri dari jurusan akuntansi. Di mata kuliah manajemen keuangan ini di pertemuan 12. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber modal dan kebijakan dividen. Adapun yang pertama yaitu sumber pendanaan. Nah, jadi sumber dana dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan disebut juga sebagai kekuatan dan kemampuan sendiri. Adapun sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Adapun sumber dana jangka pendek yaitu pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Adapun contoh dari pinjaman bank jangka pendek yaitu kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, dan serta pendanaan piutang dan persediaan. Adapun dana pinjaman bank yaitu meliputi kredit usaha kecil menengah, kredit tanpa agunan, leasing, kredit pasar uang, letter of credit, dan factoring. Adapun yang kedua yaitu sumber dana jangka menengah, yaitu merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Adapun jenis sumber dana jangka menengah di antaranya adalah term loan, equipment loan, dan leasing. Adapun yang ketiga yaitu sumber dana jangka panjang. Merupakan sumber dana atau pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Adapun pendanaan jangka panjang yaitu terutama terdiri dari banyaknya obligasi. Nah, untuk pendanaan jangka panjang yaitu sering kali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang. Misalnya seperti tanah, mesin, pabrik, dan proyek-proyek konstruksi. Adapun jenis-jenis sumber dana jangka panjang itu biasanya berbentuk hipotek atau obligasi. Adapun struktur modal atau kapital struktural yaitu perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang atau jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Sedangkan struktur keuangan atau finansial struktur adalah perbandingan jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Adapun tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, antara lain ada tingkat bunga atau biaya modal, stabilitas dan perolehan laba, struktur aktiva, tingkat risiko aktiva, sifat manajemen, dan besarnya jumlah kebutuhan modal. Ada pendekatan dalam struktur modal. Dalam menganalisis struktur modal, ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan dan pendekatan EBIT. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf. Terima kasih.